SD Muhammadiyah Blimbing Rejo Nalum Sari Jepara menggelar pesantren Ramadan dengan harapan bisa memberikan manfaat dalam memperkuat iman, meningkatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Tak hanya itu, pesantren Ramadan tahun ini juga disemarakan dengan berbagai lomba yang menarik. SD Muhammadiyah Blimbing Rejo Nalum Sari Jepara mengadakan kegiatan pesantren Ramadan di Musola Al-Falah Blimbing Rejo Nalum Sari Jepara. Kegiatan ini dimulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dan berlanjut hingga ba'da tarawih dengan diikuti oleh 249 siswa-siswi serta 26 guru pendamping. Kegiatan ini mengangkat tema mengukir kebaikan, meningkatkan keberkahan, dan bertujuan untuk memperkuat iman siswa-siswi sebelum libur panjang menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kepala SD Muhammadiyah Blimbing Rejo Muhammad Fatur Rijal dalam sambutannya berharap agar kegiatan tersebut dapat melatih kemandirian siswa-siswi dan memberikan bekal yang bermanfaat bagi mereka yang akan melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Pagi hari ini, siswa-siswi SD Muhammadiyah Blimbing Rejo melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Kegiatan pesantren Ramadan ini diadakan bertujuan yang pertama yaitu untuk melatih kemandirian anak. Yang kedua adalah untuk menambah wawasan tentang ilmu keagamaan. Dan yang ketiga adalah untuk mempersiapkan anak-anak didik kami yang menginginkan melanjutkan di pondok pesantren untuk bisa siap dan bisa tahu bagaimana rasanya pondok pesantren itu meskipun hanya 1 hari. Rangkaian kegiatan dimulai dengan sholat duha, dilanjutkan dengan murojaah juz 30. Kemudian para peserta mendengarkan materi tausiah dari Nur Rafiq yang mengangkat tema menjadi anak soleh. Ahmad Abdillah dengan materi menjadi muslim idaman dan Edi Purwanto menyampaikan tentang belajar itu menyenangkan. Setelah tausiah, kegiatan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, tes hafalan doa, serta pembagian santunan untuk anak yatim yang disalurkan oleh Basnas. Selain itu, kegiatan juga diwarnai dengan acara buka puasa bersama, sholat tarawih berjamaah, dan lomba mewarnai kaligrafi sebagai permainan pembelajaran, serta game edukasi yang menyenangkan bagi siswa-siswi. Pesantren Ramadan ini menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah antara siswa, guru, serta masyarakat sekitar. Edi Sultan memberitakan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Selanjutnya, pemirsa, SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan Kabupaten Magelang memberikan pengalaman yang menyentuh hati para siswa agar mereka terus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, yakni dengan mengajak para siswa menjenguk pasien di rumah sakit. Suasana Rumah Sakit Aisyah atau RSA Muntilan sore itu lain dari biasa. Ratusan anak berseragam batik menyusuri lorong-lorong rumah sakit, kemudian masuk ke bangsal yang sedang digunakan untuk merawat pasien. Anak-anak ini membawa tas berisi bingkisan berbagai makanan. Kedatangan anak-anak ini didampingi oleh guru pendamping. Ratusan anak-anak ini adalah siswa SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kedatangan mereka dalam rangka menjalankan program M+ Menyapa. Kegiatannya berupa menjenguk pasien di Rumah Sakit Aisyah Muntilan dan RSUD Muntilan. Sekolah sengaja mengadakan kegiatan ini untuk menyentuh hati para siswa bahwa kesehatan merupakan salah satu nikmat Allah yang sangat berharga yang sering kita lupakan. Juga untuk melatih anak agar memiliki jiwa peduli dan empati kepada sesama. SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan berupaya menyajikan sebuah pembelajaran yang memuliakan manusia. Kami melaksanakan kegiatan kali ini agar nanti wujud dari kesalihan sosial, sehingga nanti anak-anak bisa mendapatkan pengalaman secara langsung, secara berdampak, secara bermakna maupun dengan cara yang menyenangkan. Insya Allah ini sangat relate dengan kurikulum saat ini di Pletnik yang saat ini sedang disampaikan oleh Pak Menteri kita. Kegiatan Ramadan ini apa saja di M+ ini selain ini? Selain ini, kegiatan pembiasaan di SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan dimulai pada pukul 6:30 sampai dengan nanti pukul 8:15. Jadi di situ kami lakukan berbagai macam hal kaitannya dengan pembiasaan siswa-siswi, tambahan hafalan,
kaitannya dengan sholat. Ini sangat penting bagi kita karena sholat dengan adanya kita paham terhadap makna bacaannya, hafal, paham maknanya, maka insya Allah sholat akan semakin khusyuk. Dengan anak semakin khusyuk sholatnya, maka akhlakul karimah insya Allah akan terbentuk. Nah, dari situ selain sholat juga ada pembiasaan pembacaan doa harian maupun juga surat-surat pilihan di dalam Al-Quran yang dilantunkan oleh anak-anak sehingga mereka paham betul apa maksud maknanya. Insya Allah akan menambah kemampuan spiritualitas mereka dalam rangka menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan ini. Kegiatan yang diikuti oleh 334 siswa meliputi siswa kelas 7, 8, dan 9. Anak-anak ini terbagi dalam 3 gelombang. Para siswa sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka mengaku mendapat pengalaman berharga saat mengunjungi pasien. Selain silaturahmi, para siswa ini juga mendoakan pasien serta memberi bingkisan. Ya, terima kasih sekali. Semoga doa dari kakak-kakak Eplus tadi diijabah oleh Allah, diberi kesembuhan untuk anak kami. Semoga Allah yang membalas segalanya. Untuk sejauh ini saya merasa puas dengan segala sesuatu kegiatan di sekolah ataupun di luar sekolah dari SMP Muhammadiyah. Pokoknya istimewa. Ya, saya suka karena bisa berbagi dengan orang-orang di rumah sakit. Saya ini juga bisa melatih skill sosial saya. Saya juga merasa bersyukur karena diberikan kesehatan yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus saling berbagi dan karena semua itu titipan Allah ya. Kita itu harus harus sering berbagi, harus baik hati, jangan sombong lah intinya. Kalau ada harta lebih ya disumbangkan gitu. Yang saya peroleh itu bisa membantu orang lain sedang kesusahan, bisa berinteraksi, bisa menjalin silaturahmi, bisa kenal satu sama lain. Oke, termasuk kepekaan sosial ya? Iya. Nurul Abadi memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya, pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Dalam giat mengisi bulan Ramadan ini, pimpinan cabang Aisyah Donorojo Jepara gelar bakti sosial. Kondisi ini dimanfaatkan oleh jajaran pimpinan cabang Aisyah atau PCA Donorojo Jepara, menggerakkan ranting-ranting untuk berbagi dalam tajuk kegiatan bakti sosial. Bakti sosial bingkisan sembako yang dikumpulkan dari ranting Tulakan 1, Tulakan 2, dan Banyumani. Sembako tersebut khusus jenis gula pasir, beras, dan minyak goreng. Setelah terkumpul, pengemasannya berpusat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sonder Tulakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, PCA Donorojo telah berhasil mengumpulkan sembako dari ranting-ranting yang akan dibagikan kepada fakir miskin dalam rangka bakti sosial di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat dan semoga kedepannya lebih berkualitas lagi. Ketua PCA Donorojo Sulastri menyampaikan baksos difokuskan untuk fakir miskin di sekitar lingkungan ranting masing-masing. Ia berharap kegiatan ini membawa manfaat dan tahun berikutnya lebih baik kualitasnya dan juga kuantitasnya. Edi Sultan memberitakan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. SMP Muhammadiyah Jepara gelar Semarak Ramadan. SMP Muhammadiyah Jepara juga menghadirkan berbagai narasumber untuk memberikan berbagai agenda dan kegiatan. SMP Muhammadiyah Jepara kembali semarak dan bergembira dengan melakukan kegiatan dalam bulan suci. Kegiatan dilakukan di SMP Muhammadiyah Jepara, Jalan Kiai Haji Moliki nomor 03 Panggang Pulau Jepara. Kegiatan ini berselaras dengan berbagai organisasi Muhammadiyah tingkat daerah, diantaranya Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Waton, dan Pemuda Muhammadiyah. Menurut keterangan Kepala SMP Muhammadiyah Jepara, Ferry Kurniawati, beberapa pemateri memberikan pembekalan. Alhamdulillah, kegiatan Trenma Pesantren Ramadan SMP Muhammadiyah Jepara dengan tema Ibadah Totalitas Muslim Berkualitas terlaksana dengan lancar dan menggembirakan.
kolaborasi dengan organisasi Muhammadiyah, diantaranya Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Waton, dan Pemuda Muhammadiyah tingkat daerah. Murid bahagia dan semangat. Dan tahunan SMP Muhammadiyah Jepara yang kemungkinan tahun depan akan terus terlaksana dengan tema dan kolaborasi yang berbeda. Satu pesan dari saya untuk anak Indonesia hebat SMP Muhammadiyah Jepara: tetap rajin belajar dan beribadah di rumah, karena kalian adalah penerus dan pewaris Muhammadiyah. Sesi materi pertama IPM dipandu Nesya Putri Makfiroh. Ia mengajak para siswa SMP Muhammadiyah Jepara untuk menjadi pemimpin yang baik dan bisa mengelola organisasi. Materi kedua disampaikan oleh Ramanda Aris Sa'di, bahasa dengan materi Hizbul Waton yang memiliki tujuan meningkatkan kasadayana sebagai pelajar yang berakhlakul karimah. Materi ketiga diisi oleh Rohman Adi dari Pemuda Muhammadiyah yang mengajak siswa cinta Al-Quran. Pemberian hadiah diberikan langsung oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah Jepara, Wahyu Adi Nugroho. Kegiatan selanjutnya yaitu hantaman bersama yang dipimpin oleh Dadali dan berdoa untuk semua. Motivasi diberikan oleh perwakilan PCM dan Dikdasmen PNF Jepara, Ali Asfari dan Puat Pramono. Buka bersama pun sangat bahagia dan apapun hidangannya rasa syukur tetap ada di antara siswa SMP Muhammadiyah Jepara. Tarawih bersama dilaksanakan di Masjid Al-Furqon SMP Muhammadiyah Jepara. Kegiatan permainan gembira, fun game puzzle, susun ayat di beberapa pos yang dikerjakan dalam waktu yang ditentukan pun diadakan. Hadiah diraih oleh beberapa siswa yang menjadi pemenang. Edi Sultan memberitakan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Selanjutnya, pemirsa, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah melanjutkan kegiatan kajian Ramadan dan dialog ideopolitor Muhammadiyah Aisyah dengan gelombang kelima yakni regional Keduraya di SMA Taruna Muhammadiyah. Kita tutup dulu acara pembukaan. Kajian Ramadan dan dialog ideopolitor digelar pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Tengah kembali digelar setelah sebelumnya dilaksanakan di regional Semarang, Surakarta, Pati, dan Pekalongan. Kali ini kegiatan dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah. Bertempat di SMA Taruna Muhammadiyah atau SMA Tarunamu Gunung Pring Muntilan, Kabupaten Magelang. Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 peserta. Para peserta ini adalah anggota pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah sekeduraya seperti Kebumen, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang. Kegiatan yang berlangsung selama 1 hari ini dihadiri oleh jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Sekretaris PWM Jawa Tengah Dodok Sartono menyampaikan kegiatan penguatan ideopolitor Muhammadiyah ini merupakan prioritas utama keputusan Muktamar ke-48 yang diikuti oleh seluruh pimpinan Muhammadiyah mulai dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Karena ideologi dan paham agama inilah yang nantinya akan mempengaruhi seluruh elemen yang ada di persyarikatan. Muhammadiyah Jawa Tengah melakukan pelatihan ideopolitor bagi seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah dan harapannya nanti terus berlanjut sampai pimpinan cabang dan ranting. Hal ini perlu kita gerakkan terus karena apa? Ini menjadi prioritas utama keputusan Muktamar ke-48 bahwa kita memprioritaskan untuk penguatan ideologi dan paham agama Muhammadiyah. Kenapa ini penting juga? Karena ideologi, paham agama inilah yang nanti akan mempengaruhi seluruh elemen yang ada di persyarikatan, baik strategi dakwahnya, strukturnya, budaya kerjanya, kemudian sampai skill, kemudian kompetensi SDM, itu akan sangat terpengaruhi oleh ideologi dan paham agama yang dipahami oleh setiap jamaah itu. Maka kenapa pimpinan terus dikuatkan ideologi dan pemahaman agama sehingga sinkron dengan apa yang sudah ditetapkan oleh persyarikatan sejak pusat sampai nanti ranting. Untuk materinya tentang apa saja ini? Materi kita pada ideopolitor ini memfokuskan pada 3 hal. 1 tentang ideologi Muhammadiyah sejak pandangan secara teologis sampai pada nanti praksis. Yang kedua adalah
wasatiyah. Wasatiyah ini salah satu bagian dari paham agama Muhammadiyah yang terus kita kaji dan bagaimana implementasi wasatiyah ini dalam masyarakat setiap harinya. Dan yang ketiga adalah tentang transformasi organisasi Muhammadiyah menuju pelayanan yang profesional, maju dan modern. Menjadi penting, maka filantropi sosial keagamaan dalam Dalam kegiatan ini, para peserta akan mendapatkan 3 materi utama, yakni ideologi dan paham agama dalam Muhammadiyah, karakter Islam berkemajuan wasatiyah, transformasi organisasi Muhammadiyah menuju pelayanan yang profesional, maju dan modern. Adapun pengisi materi dalam kegiatan ini adalah Zakiyuddin Baidawi, Sofyan Anif, Muhammad Abdu Hisham, Jumari, Rozihan, dan Dodo Sartono. Nurul Abadi memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.